Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Syafi'i dengan NIM 20200710106. Ini mempresentasikan perihal tugas video kali ini tentang analisis keluarga. Nah, jadi dalam analisis keluarga kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal tentang apa sih konsep ataupun metode yang keluarga saya khususnya terapkan dalam lingkungan keseharian, atau mungkin konsep pendidikan seperti apa yang orang tua saya berikan atau lakukan khususnya kepada anak-anaknya, dan juga bagaimana sikap yang sering dilakukan oleh orang tua saya. Oke, pertama mungkin dari analisis keluarga yang dapat saya lihat dan saya alami hingga sekarang ini, pertama adalah dalam aspek motivasi. Nah, dalam aspek motivasi, secara psikologis orang tua saya selalu memberikan wadah cerita untuk hal apapun. Jadi memberikan sebuah wadah diskusi, memberikan sebuah wadah intelektual agar anak-anaknya tuh selalu semangat dalam hal apapun, khususnya dalam motivasi diri mereka sendiri. Nah, yang kedua adalah dalam aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan sendiri, orang tua saya sangat mendepankan aspek pendidikan. Nah, maka dari kecil kita sudah terlatih, sudah terdidik dari bagaimana kita bangun pagi, bagaimana ketika ke sekolah harus dengan jarak yang jauh, bagaimana harus merantau dan sebagainya. Itu dalam aspek pendidikan orang tua saya sangat memberikan atau mengedepankan hal tersebut. Selanjutnya dalam aspek arahan juga. Dalam aspek arahan ini orang tua saya lebih banyak memberikan sebuah rules atau aturan dalam setiap hal. Maksudnya adalah memberikan sebuah batasan-batasan atau pengertian kepada anak-anaknya bahwa ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang tidak harus dilakukan. Nah, dalam hal ini orang tua saya sangat membebaskan hal tersebut. Bagaimana choice saya untuk berprestasi, choice saya untuk mengikuti organisasi, atau mungkin choice saya untuk melakukan banyak hal. Nah, maka dari sini aspek dukungan dari orang tua sangat besar sekali. Dan selanjutnya adalah dari aspek kognisi. Nah, dalam aspek kognisi sendiri adalah saya dari kecil sudah dilatih untuk bagaimana problem solving, memecahkan sebuah masalah, bagaimana melihat lead future, bagaimana menjadi seorang penanggap untuk masa depan, melihat sesuatu apa dan lain sebagainya. Nah, dari kecil juga sudah dilatih untuk mungkin mencintai hal-hal yang berkaitan dengan intelektual, baik itu akademik maupun akademik, dan selalu diajak untuk berdiskusi akan hal apapun. Nah, itu dalam aspek kognisi. Nah, selain itu juga dalam aspek kognisi, kita selalu diberikan sebuah arahan. Misalkan kamu tuh cocoknya dalam hal ini, kamu itu mampu loh dalam hal ini, dan sebagainya. Dan ini juga dibarengi dengan aspek motivasi dan juga dorongan psikologis yang orang tua saya berikan kepada anak-anaknya. Nah, yang terakhir adalah dalam aspek spiritual dan sosial. Nah, aspek spiritual juga menjadi aspek yang sangat urgent sekali, khususnya orang tua saya dalam mendidik. Nah, aspek spiritual sendiri, misalkan bagaimana kita harus bangun pagi, setelah itu sholat subuh, bagaimana nanti ketika pulang siang kita disuruh makan dan juga sholat duhur, bagaimana ketika setelah bermain sore hari kita disuruh sholat maghrib dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang orang tua saya berikan dari zaman dulu atau ketika saya kecil hingga sekarang yang selalu ditekankan. Bahkan aspek spiritual ini menjadi sebuah landasan konkret dari aspek-aspek yang lainnya. Dari aspek-aspek sebelumnya, aspek spiritual menjadi sebuah aspek paling penting dan menjadi fondasi pokok dalam keluarga bersama. Nah, selain itu juga tadi spiritual dan sosial aspek. Nah, dalam sosial sendiri saya selalu diajak mungkin ketika masih kecil itu kumpul, misalkan kumpul desa, kumpul ada rapat ayah dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini adalah melatih kinestetik saya untuk bersosial. Jadi dari kecil memang sudah diajak, sudah sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial, sehingga ketika sekarang di sosial itu nggak ada dalam diri saya atau mungkin dalam keluarga saya. Jadi lebih banyak bagaimana peranan kita dalam dunia sosial itu sudah dilatih dari sekecil mungkin. Nah, dalam hal seperti ini juga menjadi salah satu wadah juga sarana bersama untuk meningkatkan kapasitas ataupun aspek-aspek yang ada. Nah, maka itulah konsep atau mungkin analisis keluarga yang dapat saya presentasikan dan saya berikan. Semoga memberikan manfaat dan juga wadah baru untuk generasi kita ke depan, bahwa hal-hal terpenting dari segala aspek yang ada adalah intern spiritual aspek. Sebelum aspek kognisi, sebelum aspek pendidikan, dorongan motivasi, spiritual aspek adalah it's urgent aspek.
yang harus diberikan kepada anak khususnya. Nah, maka dari itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga tetap menjadi yang terbaik versi diri kita masing-masing, dan juga menjadi bekal wadah kita untuk masa depan bangsa, negara, dan juga agama kita. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.